damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada Minggu Quasimodo Geneti, yang berarti jadilah seperti yang bayi yang baru lahir yang selalu rindu akan air susu yang murni, diambil dari 1 Yohanes surat yang pertama yang dituliskan oleh Rasul Yohanes, pasal pertama ayat 1-7. Mari kita baca berbalas-balasan. Kami baca ayat yang ganjil, jemaat membaca ayat yang genap. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Itulah yang kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus Anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, minggu pertama sesudah Paskah, sesudah kebangkitan, oleh bapak-bapak gereja diberi nama Minggu Quasimodo Geneti, yang artinya jadilah seperti bayi yang baru lahir yang selalu haus akan susu yang murni. Apa yang bisa kita petik menjadi bahan perenungan pada Minggu Quasimodo Geneti berdasarkan pembacaan kita tadi? Yang pertama, hiduplah sebagai anak-anak Allah. Hiduplah sebagai anak-anak Allah. Kebangkitan Kristus membuat kita lahir baru, membuat kita menjadi anak-anak Allah menurut 1 Petrus 1 ayat 3. Sebagaimana juga dikatakan Rasul Paulus dalam Galatia 4 ayat 5, bahwa Roh Kudus menjadikan kita sebagai anak-anak Allah di dalam Kristus. Tadi dalam epistel yang kita baca, Allah juga menjadikan Daud sebagai anaknya. Saudara-saudara, karena itulah pada minggu ini kita juga diminta untuk kembali menghayati panggilan dan undangan Allah, bahwa karena Kristus telah bangkit dan kita telah dibaptiskan dalam namanya, maka kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita tidak perlu ragu, tidak perlu sungkan untuk mengatakan bahwa kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah di dalam Kristus. Sama seperti Allah mengangkat Daud menjadi anaknya, maka di dalam Kristus kita juga sudah diangkat oleh Allah menjadi anak-anaknya. Pertama-tama itu tentu peninggian status kita. Kita yang tadinya menghamba kepada dosa, ditebus oleh Kristus, dijadikan menjadi anaknya.
Galatia 4 ayat 5. Kita ditebus oleh Kristus. Kristus mati demi kita supaya kita menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, kita diangkat menjadi anak Allah, itu artinya kita menjadi bagian pewaris dari segala kehidupan dan kerajaannya. Allah mengangkat kita menjadi anaknya supaya kita menjadi ahli waris dari hidupnya, dari kerajaannya, dari segala berkat yang ada padanya di sorga. Tetapi bukan hanya itu, Allah mengangkat kita menjadi anaknya, sebab dengan cara itulah Allah menunjukkan kasih dan perlindungannya, penyertaannya yang paling kuat bagi kita. Jika Dia saja sudah rela menjadikan kita orang yang berdosa menjadi anaknya, apalagi yang tidak akan diberikannya kepada kita. Jika Dia rela bahwa kita orang-orang yang berdosa diangkat menjadi anak-anaknya, apalagi yang tak mungkin diberikannya kepada kita. Sedangkan status kedudukan yang paling besar, yang paling mulia, pengangkatan sebagai anak sudah dilakukannya dalam Kristus bagi kita. Karena itulah pesan pada minggu kuasi monogeneti, kita diajak untuk menghayati kembali status kita sebagai anak yang diangkat oleh Allah. Jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu rindu akan susu yang murni. Saudara-saudara, artinya apa? Kita tidak perlu kembali merasa seperti kanak-kanak, bertindak seperti kanak-kanak, apalagi seperti bayi. Sebagai orang-orang dewasa, kita harus bertanggung jawab dalam hidup ini. Kita harus mandiri. Kita bisa bertindak sebagai orang-orang yang mempunyai akal dan budi. Tetapi dalam satu hal, kita mau tetap tergantung kepada Allah, seperti seorang bayi tergantung pada ibunya. Dalam kehidupan sehari-hari terhadap manusia, terhadap orang lain, kita tidak perlu tergantung. Kita bisa bertindak sebagai orang dewasa, sebagai orang bertanggung jawab. Tetapi khusus terhadap Allah, kita mau menggantungkan hidup kita bagaikan seorang bayi yang baru lahir, yang sangat tergantung kepada ibunya. Tanpa ketergantungan kepada Allah, kita akan merana dan mati. Saudara-saudara, itulah yang pertama yang mau kita hayati pada minggu kuasi monogeneti ini. Yang kedua, hiduplah selalu dalam hubungan yang sangat dekat dengan Kristus yang bangkit itu. Bila kita baca surat Rasul Yohanes tadi, bagi Rasul Yohanes dan para Rasul, Kristus yang bangkit itu yang diberi gelar firman kehidupan, bukan lagi omong kosong, bukan hanya kata-kata belaka, bukan hanya teori belaka, tetapi Kristus firman hidup itu sungguh-sungguh mereka lihat, mereka dengar, mereka rasakan, mereka jamah, dan itulah yang mereka sampaikan kepada jemaat pada waktu itu dan kepada kita yang sekarang. Mereka sungguh-sungguh mendengar sabda Kristus itu, mereka melihatnya, mereka merasakannya, mereka berjumpa dengan Dia, mereka mengalaminya, dan itulah yang mereka sampaikan kepada kita supaya kita juga merasakan hal yang sama. Dalam Roma 10 ayat 8 dikatakan firman itu begitu dekat dengan kita, ada di dalam mulut kita, di dalam hati kita. Kita tidak perlu pergi jauh-jauh, kita tidak perlu menyepi, kita tidak perlu pergi menyendiri untuk mendengar sabda Kristus, untuk berjumpa dengan Dia yang bangkit itu. Sebab firman itu, Kristus yang bangkit itu begitu dekat dengan kita, ada di samping kita. Bahkan Rasul Paulus katakan dalam Roma 10 ayat 8, firman itu sesungguhnya telah diletakkan di dalam mulut kita, dalam hati kita. Saudara-saudara, bila kita baca Alkitab, sesudah Yesus mati tersalib, sesudah Dia bangkit, murid-muridnya masih berjumpa dengan Dia, makan dan minum bersamanya, duduk seperjamuan dengannya. Dengan kata lain, persekutuan dengan firman hidup, dengan Kristus yang bangkit itu sungguh-sungguh real, sungguh-sungguh nyata.
dan itulah yang hendak diwariskan, dibagikan kepada kita juga, supaya kita juga sungguh-sungguh merasakan, melihat, mendengar, mengalami firman hidup itu, Tuhan yang hidup itu. Tetapi ada catatan. Firman kehidupan itu, Kristus yang bangkit itu, rupanya hanya dapat dijumpai dan dialami di dalam kebersamaan, di dalam persekutuan jemaat. Karena itu Rasul Yohanes tadi mengatakan, supaya kalian bersekutu dengan kami dan seperti kami bersekutu dengan Allah. Di sini kita diingatkan, rupanya dalam kesendirian, dalam sikap egosentris, dalam sikap egoistis, sikap individualistis, Kristus yang bangkit itu, firman hidup itu rupanya tidak bisa kita rasakan dan kita jumpai. Kita hanya dapat merasakan dan menjumpai Tuhan yang bangkit itu, firman hidup itu, dalam persekutuan, dalam kebersamaan. Sebab itulah dalam Injil Yohanes, Thomas tidak akan pernah berjumpa dengan Kristus selama dia menjauh, meninggalkan persekutuan. Nah, di sini kita diingatkan tentang pentingnya juga persekutuan, kebersamaan, komunalitas, dan juga gereja, jemaat kita. Di dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan persekutuan inilah kita sungguh-sungguh merasakan firman hidup dalam Kristus yang bangkit itu. Saudara-saudara, dan itulah sebenarnya pesan Paskah yang utama bagi kita. Ketika gereja-gereja merayakan minggu-minggu Paskah, bukan pertama-tama dan terutama supaya kita mengenang peristiwa masa lalu, Kristus tersalib, kemudian dia bangkit. Tetapi yang pertama dan terutama adalah supaya gereja kembali percaya bahwa Kristus firman hidup itu masih ada sampai sekarang, dan dia masih mengajak kita untuk bersekutu dengannya. Sebab itu kita diajak untuk hidup di dalam firman. Kita tidak perlu membayangkan diri kita lagi seperti seorang bayi, tetapi kita bisa memakai tamsil lukisan bayi itu untuk membuat kita selalu membutuhkan, sama seperti bayi yang membutuhkan air susu yang murni itu. Kita juga sangat membutuhkan firman kehidupan. Kita sadar tanpa firman kehidupan, hidup kita akan merana, meranggas, layu, dan akhirnya mati. Yang ketiga, apa pesan pada minggu Quasimodo Genetik ini? Hiduplah selalu benar. Hiduplah selalu benar, sama seperti Allah. Dia pakai kata hiduplah dalam terang, seperti Allah itu adalah terang. Maksudnya sama, kebenaran itu dianggap sebagai terang. Yesus hidup benar, maka murid-muridnya juga harus hidup secara benar. Yesus hidup terang benderang, maka murid-muridnya juga harus hidup dalam terang benderang. Dan ada yang menarik di sini dikatakan, kebenaran itulah yang meneguhkan persekutuan kita. Rasul Yohanes mengatakan kebenaran itulah yang membuat kita bersatu, membuat persekutuan kita teguh. Saudara-saudara, di sini kita diingatkan, seringkali kita takut mengatakan atau melakukan yang benar dengan alasan nanti persekutuan akan terusik atau terganggu. Seringkali kita merasa harus menyimpan kebenaran, tidak perlu mengatakan yang benar, karena kita takut nanti hubungan kita akan rusak dengan sesama kita. Tetapi hari ini firman mengatakan sebaliknya. Kebenaran itulah justru yang membuat kita bersekutu satu sama lain. Nah, di sini kita diingatkan, orang selalu menyangka para penjahat itu solid dan kompak. Tetapi sebetulnya tidak ada kelompok penjahat yang kompak atau solid. Karena itu polisi selalu mudah untuk menangkap para penjahat. Kalau ada 3 atau 4 orang maling, polisi cukup mengatakan, menyebarkan isu kalau mereka mengambil emas 200 gram. Polisi cukup menyebarkan isu bahwa yang hilang 500 gram. Maka maling-maling ini
akan tidak bisa lagi kompak satu sama lain. Mereka menyangka temannya yang menyembunyikan sebagian. Tetapi selama kita hidup dalam kebenaran, justru hidup kita akan semakin teguh. Kebenaran itulah yang membuat persekutuan kita kuat. Nah, karena itu pada minggu Quasimodo-Trinity ini kita diingatkan, kita tidak perlu takut mengatakan yang benar, kita tidak perlu takut melakukan yang benar, karena kebenaran itulah yang membuat kita bersatu, membuat kita teguh. Saudara-saudara, hiduplah selalu benar, kata firman Tuhan, sama seperti Tuhan yang adalah benar. Jika kita menjadi muridnya, kita menjadi anak-anaknya, maka tentu tidak ada alasan bagi kita untuk berbeda sama sekali dengan Sang Bapa. Biar bagaimanapun anak dan ayah, anak dan orang tua selalu dekat, selalu mirip, bahkan bisa menjadi sama satu sama lain. Jika Allah mengangkat kita menjadi anak-anaknya dalam Kristus, menjadi murid-murid Yesus, tentu tidak ada alasan bagi kita untuk berbeda, apalagi bertentangan dengan Sang Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami berterima kasih sebab Tuhan kami bangkit, sehingga kami dapat lahir baru. Kami menjadi manusia-manusia yang baru karena kebangkitan. Firman hari ini mengingatkan kami supaya kami, Tuhan, menjadikan diri kami seperti anak, seperti bayi yang selalu rindu akan firman kehidupan. Tuhan, ajarlah kami hidup mandiri dan bertanggung jawab. Ajar kami hidup supaya kami tidak menjadi beban, menjadi kesusahan bagi orang lain. Ajar kami untuk menjadi kuat. Tetapi Tuhan, terhadap Engkau saja biarlah kami tergantung. Sebab kami sangat membutuhkan Engkau dan kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Ya Tuhan, jadikanlah kami anak-anak-Mu dalam Kristus. Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-Mu, mengangkat status kedudukan kami, menjanjikan kepada kami bahwa kami adalah pewaris kehidupan kekal, pewaris kerajaan dan segala berkat yang Tuhan punya. Tapi lebih dari itu Tuhan, Kau angkat kami menjadi anak-Mu untuk melindungi, menyatakan kasih-Mu yang sungguh besar dan kuat itu kepada kami. Ajarlah kami semakin menghayati kedudukan dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah di dunia ini pada masa ini. Biarlah ya Tuhan, kami taat kepadamu sebagai Bapa kami. Kami mau belajar kepadamu dan kami bersikap untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, firman-Mu menyapa kami, mengingatkan kami supaya kami tetap tergantung kepada firman Tuhan. Kami hidup dalam persekutuan, kami hidup dalam kebenaran, dan kami bersuka cita karenanya. Berkati kami di minggu yang baru ini ya Tuhan. Secara khusus berkati jemaat-Mu yang sedang berduka, keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Bapak Cahaya Purba, Ibu Burun Banggal dan ketiga putranya. Tuhan, berkati kami juga. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus semakin kami rasakan dan alami dalam hidup ini, dan itu menjadi kekuatan dan modal bagi kami berjuang, berusaha, bekerja di tengah-tengah kenyataan dunia ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Kristus kami persembahkan doa kami. Amin.